Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Philip Ferdi. Kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang mau IPO dan sangat eksklusif, yang konon katanya akan menjadi awalan bagi IPO Unicorn Indonesia. Siapakah perusahaannya? Bukalapak. Seperti yang kita tahu, Bukalapak itu kemarin baru melaksanakan public expose ya. Teman-teman bisa lihat public expose itu ada di mana? Yaitu ada di channel YouTube ya. Ada di YouTube ya, Bukalapak nih. Ada, kalian teman-teman bisa lihat ya. Di sini channel Bukalapak itu dia ada public expose. Teman-teman nonton deh, itu menarik banget. Nah, tapi tujuan kita hari ini kita akan membahas apakah harga penawaran Bukalapak itu masuk akal atau enggak, dan apa yang harus kita lakukan terkait Bukalapak ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita melakukan overview atau review tentang apa sih Bukalapak itu dan apa yang dia kerjakan, apa yang dia jual, dan bisnis modelnya gimana. Mungkin sekilas kita lihat aja dulu teman-teman. Nah, nanti baru setelah itu kita akan diskusi soal bisnisnya dan efeknya ke valuasi dan pasti akan ditutup dengan ini make sense, nggak make sense, harganya berapa, dan apa yang harus kita perbuat sebagai investor. Oke, pertama-tama kita start dengan review Bukalapak. Seperti teman-teman tahu, Bukalapak ini adalah perusahaan startup di bidang e-commerce. Jadi bisa dibilang dia itu adalah saingannya Tokopedia dan Shopee. Nah, mereka bertiga ini bergerak di bidang e-commerce. Tapi Bukalapak itu juga punya satu bisnis yang digadang-gadang akan menjadi besar, yaitu bisnis apa? Bisnis e-warung. Nanti kita akan coba explore sebenarnya bisnis e-warung ini seperti apa. Bukalapak itu lebih dari e-commerce. Seperti teman-teman ingat ya, di sekitar akhir tahun 2019 dan sampai tahun 2020 tiba-tiba Shopee itu muncul dan meledak. Nah, apakah efeknya sebenarnya ke Bukalapak? Tadinya itu Bukalapak itu berada di nomor 2, setelah Tokopedia. Tapi karena ada Shopee yang gencar banget, sekarang dia menjadi pemain nomor 3 kalau nggak salah. Sebagai gantinya, Bukalapak itu explore sebuah pangsa pasar baru, yaitu e-warung. Apakah e-warung itu? Sederhananya, e-warung itu adalah menjadi middleman di antara warung dan juga prinsipal FMCG. Maksudnya adalah producer FMCG kayak misalnya Unilever, perusahaan rokok, gudang garam, Sampurna. Nah, dia tuh di tengah-tengah. Apa sih yang sebenarnya dilakukan? Sederhananya, Bukalapak akan bertindak sebagai agen pembeli yang akan membantu para mitra-mitranya ini melakukan pembelian dan juga akan menjadi jembatan. Jembatan untuk apa? Jembatan untuk pembelian seperti benda-benda non fisikal seperti misalnya pulsa, bayar PLN dan lain-lain. Kan benda itu benda non fisikal. Nah, disitulah Bukalapak itu akan bermain. Lalu pertanyaannya, kenapa orang mau pakai Bukalapak? Karena mereka bisa dapat deals menarik, bisa dapat penawaran-penawaran yang baik, dan juga harga beli warung-warung ini dengan menggunakan jasa Bukalapak dan menjadi mitra Bukalapak itu akan lebih murah biaya beli untuk benda-benda yang dijual di warungnya. Nah, jadi kan dengan begitu dia itu marginnya bisa nambah dan di saat bersamaan bisa jualan benda-benda non fisikal yang mana bisa menambah pendapatan dari warung itu sendiri. Ini contoh yang bisa kita lihat ya di gambar, bahwasannya warung-warung yang bekerja sama dengan Bukalapak tuh udah banyak banget, udah hampir mencapai 7 juta, lebih tepatnya 6,9. Dan saya pikir ini adalah sebuah bisnis model yang menarik dan sulit sekali untuk disaingi. Karena gimana caranya saya bisa buka Bukalapak baru sementara saya harus mencari mitra-mitra dan saya harus ngalahin Bukalapak. Saya harus buat lagi relationship atau hubungan dengan para warung ini, dan jumlah warung yang harus saya datangi itu ada 7 juta. Itu terlalu banyak dan saya pikir susah lah untuk orang bisa mengalahin ini. Bagaimanakah posisi Bukalapak sekarang? Kalau berdasarkan riset, Bukalapak itu menguasai 39% kerjasama dengan warung-warung, yang mana itu kan besar banget, udah hampir separuhnya mereka kuasain. Jadi bisa dibilang mereka punya mitra hampir 7 juta dan itu adalah 39% dari total keseluruhan. Itu udah besar banget dan pencapaian yang luar biasa. Dan juga saya pikir susah untuk orang bisa datang dan mengalahkan Bukalapak, karena susah untuk
bermain mengalahkan harga, karena Bukalapak itu pasti dapat yang namanya economics of scale, yaitu semakin besar semakin murah. Nah, gimana orang mau ngalahin itu? Gimana kompetitor mau datang ngalahin itu tuh susah banget. Dan juga sudah ada relationship atau hubungan yang terbentuk, yang mana susah sekali untuk mengalahkan hal tersebut kalau hubungan itu sudah ada. Dan juga di saat bersamaan Bukalapak berhasil membuat pengantaran ke warung itu tepat waktu, sesuatu yang cukup sulit untuk dicapai kalau buat teman-teman yang paham dengan logistik. Kayak gimana caranya kita buat sistem mengantar barang dengan baik dan tepat waktu kepada 7 juta orang mitra. Itu susah. Ditambah lagi mitra-mitranya sekarang bisa ajuin pinjaman kecil-kecilan. Aduh, susah banget kan untuk ngalahin. Nah, itulah yang mau dikerjakan oleh Bukalapak, dan itulah yang ingin dijual ke investor, yaitu adalah Bukalapak menjadi raja e-warung yang sulit untuk dikalahkan oleh pemain-pemain baru, yang mana untuk tahunan-tahunan ke depan ini akan tetap terjaga. Ini adalah fitur-fitur atau hal-hal yang sudah dicapai oleh Bukalapak, yaitu pencapaiannya luar biasa, yaitu adalah yang menurut saya paling penting adalah di total transaction value-nya itu cukup besar ya, udah 6 billion US dollar, 6 miliar US dollar. Terus habis itu mitra-mitranya juga jadi makmur-makmur karena join, dan artinya kalau orang kita berhasil bikin makmur, dia akan dalam tanda kutip lengket atau sticky, yaitu dia akan tetap di platform yang sama karena platform itu sudah memberikan nilai yang sungguh besar untuk warung-warung ini. Jadi susah untuk mengajak mereka untuk pindah. Pertumbuhan Bukalapak juga penjualannya juga hebat sekali, yaitu 115% rata-ratanya dari tahun 2018 sampai 2020, yaitu pertumbuhan yang luar biasa banget. Jadi dengan bisnis model warung dan e-commerce ini bisa kita simpulkan satu hal. Semakin besar nilai transaksi, maka semakin besar juga monetisasi dan uang yang akan dibuat oleh Bukalapak. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih strategi e-warung ini yang digadang-gadang akan hebat di masa depan? Itu emang menarik? Atau apakah ini akan jalan di masa depan? Nah, oleh karena itu kita akan coba dalemin lebih lanjut soal warung. Seberapa pentingkah warung? Ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab, tapi untungnya ada sebuah report yang cukup menarik dan sangat-sangat bermanfaat yang akan kita explore, yaitu nilai transaksi warung itu sebenarnya tuh luar biasa besar, yaitu ada di angka 90 miliar US dollar atau 1.300 triliun rupiah itu tahun 2018. Nah, kalau tahun 2019 dan 2020 itu pasti lebih besar lagi. Ini adalah contohnya ya. Sekarang udah kalau berdasarkan studinya Bukalapak itu ada di angka 100 miliar US dollar. Dan yang menarik adalah 88%-nya adalah retail tradisional, yaitu adalah warung, non supermarket, non hypermarket. Bisa kita lihat di sini. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasannya retail ini atau retail warung ini sangat besar dan sangat menarik. Berapakah nilainya? Nilainya lah kalau tahun 2018 berdasarkan riset itu 89% dari seluruh nilai transaksi retail Indonesia, yang mana itu sangat-sangat besar. Terus kedepannya gimana? Berdasarkan riset tersebut juga diperkirakan pertumbuhannya itu 9% per tahun ya. Jadi untuk kedepannya warung ini masih cukup kuat dan masih cukup menarik walaupun digempur oleh minimarket. Nah, yang menarik adalah minimarket itu menggempur dan merenggut nilai transaksinya hypermarket. Warung itu ternyata cukup strong dan cukup menarik, cukup kuat dia. Selanjutnya, warung itu seperti apa sih sebenarnya, apa yang mereka kerjakan dan berapa nilainya? Nah, ini ada sebuah survei lagi yang menarik, yaitu nilai transaksinya itu sekitar Rp150.000 sampai Rp2 juta per hari. Tapi karena saya pikir di Jakarta mungkin warung Rp2 juta itu kan nggak semua warung ya. Mungkin kita harus turunkan, dan juga kita harus lihat di daerah-daerah lain nggak banyak warung yang pendapatannya sehari 2 juta. Jadi kita agak konservatif lah. Ayolah kita coba asumsikan yang lebih konservatif. Nilai transaksi per warungnya Rp200.000 per hari. Dan juga untuk pertumbuhannya, walaupun pertumbuhannya cepat ya, bisa sampai 9%, kita asumsikan agak rendah, yaitu misalnya 5-7% per tahun. Nah, dari asumsi ini,
apakah efeknya ke valuasi dan pricingnya Bukalapak? Itu akan kita bahas selanjutnya. Hal-hal berikut inilah yang akan menyebabkan valuasi Bukalapak itu bisa naik atau turun. Apakah hal-hal itu? Pertama-tama, e-commerce. E-commerce itu berdasarkan survei dari Frost and Sullivan itu bisa tumbuh sekitar 19 sampai 20% lah. Jadi kita asumsikan aja kurang lebih platform e-commerce-nya Bukalapak itu bisa tumbuh 20% per tahun. Tapi karena dia agak ketinggalan dari Tokopedia dan Shopee dan menjadi pemain nomor 3, kita agak konservatif. Jadi kita di angka 20%-annya aja. Nah, bagaimana dengan primadona lainnya yaitu e-warung? E-warung ini kita asumsikan pertumbuhan transaksinya itu sekitar 7% per tahun. Dan untuk akuisisi pengguna, maksudnya pengguna e-warung, itu kan Bukalapak itu sudah menguasai pangsa pasar 39%. Sebuah perusahaan kalau sudah mencapai pangsa pasar 39% itu sulit untuk kembang lagi jadi misalnya 60. Saya pikir nggak bisa lah dia tumbuh di atas 10% per tahun number of usersnya, karena udah cukup penuh lah. Udah cukup sulit untuk naikin pangsa pasarnya let's say ke 70% karena harus berantem sama orang-orang lain, sama kompetitor lain. Jadi saya pikir 39% itu udah cukup bagus, dan untuk kedepannya pertumbuhannya penggunanya itu di bawah 10%. Lalu kalau begitu dari manakah sumber growth dari e-warung ini? Sumber growth-nya akan berasal dari transaksi per warung, bukan dari jumlah warung. Ya, jumlah warungnya nambah tapi nggak gede-gede amat, ya wajar-wajar aja, tapi yang besar itu adalah di transaksi per warung. Sekarang kita asumsikan misalnya nih transaksi per warung per hari itu 150.000. Nah, itulah yang nilai yang akan dimonetisasi oleh Bukalapak. Akibat dari Bukalapak ini posisinya strong sekali, monetisasi terhadap nilai transaksi warung itu akan saya asumsikan konstan. Karena cukup sulit untuk seorang kompetitor untuk mengalahkan sebuah pemain besar yang memiliki 39% pangsa pasar. Jadi saya simpulkan rasio monetisasi Bukalapak terhadap transaksi e-warungnya itu akan konstan. Dari faktor-faktor ini akan kita masukkan ke valuasi Bukalapak. Sekarang kita lanjut ke hitungan-hitungannya. Saya coba buat hitungan-hitungannya sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa dapat pokok pikirannya dan manfaatnya. Sekarang kita udah di Excel-nya, tapi teman-teman jangan takut, ini sederhana banget. Sebenarnya akan ada dua komponen di dalam hitungan-hitungannya, yaitu adalah komponen satu adalah komponen e-commerce dan komponen kedua adalah komponen warung. Pertama-tama kita start di e-commerce dulu. Di e-commerce itu dipengaruhi apa sih? Satu, jumlah populasi. Dua adalah penetrasi smartphone. Berapa banyak persen penduduk Indonesia yang pakai smartphone. Dan ini dari tahun ke tahun akan naik. Dan inilah yang akan menjadi basis customernya Bukalapak. Dan Bukalapak itu sendiri punya pangsa pasar berapa persen dari orang-orang yang punya smartphone di Indonesia. Dan yang kedua adalah dari transaksi warung. Dari primadona itu dilihat dari jumlah warung dikali transaksi per warung dikali rate monetisasinya. Nah, itu yang akan kita cari. Jadi inti dan fokus dari warung ini ada di satu, proyeksi jumlah pengguna warungnya, dan dua, transaksi yang dapat dimonetisasi per warung. Pertama-tama mitra warung ya. Mitra warungnya itu walaupun yang terdaftar itu 7, setahu saya yang cukup aktif itu ada di angka 3.600.000. Kalau kita asumsikan membernya tumbuh 5%, itu maka di tahun 2032, yaitu cukup lama dari sekarang, itu ada 6 juta warung. Jadi saya asumsikan jumlah member warung ini akan terus tumbuh, tapi tumbuhnya nggak akan cepet-cepet amat, yaitu 5%. Sementara user e-commerce itu akan tumbuh, dia akan tumbuh beriringan sesuai dengan jumlah penduduk, smartphone user yang ada di Indonesia, dan juga pasti Bukalapak itu punya pangsa berapa persen menguasai dari pengguna smartphone di Indonesia. Dan kita lihat di sini ya, ini jumlahnya naik terus ya, naik terus karena ada pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pengguna smartphone. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu ada nilai transaksi per user yang akan menjadi basis untuk kalkulasi transaction value-nya Bukalapak. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kita asumsikan per warung itu Rp150.000 per hari. Nah, kalau kita kali dengan 365 hari, maka setahun
nilai transaksinya ada di angka 55 juta. Dan nilai transaksinya ini akan naik terus ya. Teman-teman harus ingat karena warung itu kan nilai transaksinya bertumbuh dan dalam kasus ini saya masukin pertumbuhannya 7%. Akibatnya nilai transaksi tahunan per warung itu akan mencapai angka 100 jutaan di tahun 2032. Nilai ini adalah nilai maksimum transaksi per warung mitra Bukalapak. Jadi bukan nilai finalnya. Misalnya nih dari nilai transaksi 123 juta per tahun per warung, itu mungkin let's say Bukalapak itu cuman bisa gapai 90-an juta nih. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, dia pasti nilainya ada di bawah yearly transaction karena kita konservatif aja bahwasannya pertumbuhan transaksi per warung per tahunnya itu akan lebih rendah dari maksimum potensinya. Nah, di sini kita lihat di ujung nilai transaksi mitra Bukalapak per warung itu 94,2 juta per tahun. Untuk e-commerce ini untuk transaksi per usernya kita bikin naik juga, tapi naiknya nggak akan cepet-cepet banget karena kita sudah, saya pikir melalui namanya inflection point, yaitu pandemi itu menjadi trigger orang itu berbelanja online. Nah, kita sudah melewati masa itu dan makin hari e-commerce tuh semakin biasa dan habit atau kebiasaannya sudah terbentuk. Nah, jadi pertumbuhannya saya pikir di angka 20%-an dan terus menurun tiap tahun itu cukup masuk akal ya, sesuai dengan yang research-nya Frost and Sullivan. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, yaitu adalah berapa sih nilai transaction value-nya. Nah, kalau untuk mitra warung itu sangat-sangat sederhana, yaitu transaksi per warung per tahun dikali dengan jumlah warung mitra Bukalapak. Dan kalau untuk e-commerce, jumlah penggunanya dikali dengan nilai transaksinya dalam jutaan rupiah per tahun. Nah, ini akan menjadi basis untuk perhitungan monetisasinya dengan dikalikan dengan monetization rate-nya. Sebagai review, kita coba lihat ya bahwasannya rata-rata pertumbuhan e-warung itu ada di angka 29% per tahun. Dan untuk e-commerce itu di angka 19% ya. Jadi cukup masuk akal lah, e-commerce-nya itu bertumbuh bersamaan dengan dengan pasar e-commerce pada umumnya, tapi agak rendah dikit karena Tokopedia dan Shopee agresif banget. Maka kita bisa simpulkan warung ini pertumbuhannya akan cepat sekali. Nah, tapi pertumbuhannya ini bukan karena pertambahan member yang cepat, tapi karena pertumbuhan transaksi per warung. Karena kalau kita lihat sekarang, transaksi per warungnya itu masih cukup rendah dan potensinya masih tinggi banget. Dan kalau kita asumsikan potensinya tinggi banget dan orang semakin pakai ini Bukalapak, maka bisa cukup tinggi nih pertumbuhannya per tahunnya. Nah, seperti yang udah saya ceritakan sebelumnya, rate monetisasinya itu akan cukup awet lah, cukup konstan, yaitu ada di angka 1%-an. Jadi gimana sih caranya? Maksudnya rate monetisasi itu misalnya orang bertransaksi ya, Bukalapak dapat komisi yaitu misalnya 1%-an, 1,5%-an dari nilai transaksi itu, itulah yang akan menjadi pendapatan atau revenue-nya Bukalapak. Nah, oleh karena itu kita lihat ya, mitra warungnya itu nilai transaksinya itu akan dikali dengan rate monetisasinya, dan habis itu e-commerce juga sama ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat pertumbuhan tahunannya, dan rata-rata pertumbuhan untuk pendapatannya ada di angka 23%. Dan untuk biaya-biaya itu kita lihat dari historis, dan berdasarkan penuturan manajemen itu berniat untuk membuat pendapatan itu bertumbuh lebih cepat daripada pengeluaran. Seperti yang dikatakan di presentasi bahwasannya akuisisi member itu turun dari waktu ke waktu. Biaya-biaya itu akan tumbuh lebih lambat dari pendapatan, dari revenue. Oleh karena itu dari waktu ke waktu kita bisa lihat ya, marginnya itu mulai bertumbuh nih. Yang tadinya rugi, EBITDA marginnya negatif, pada suatu waktu dia akan menjadi positif. Seperti kita lihat ya di sini, pertumbuhan revenue-nya itu 30-an persen, 20-an persen, tapi pertumbuhan biaya penjualan itu tidak secepat itu karena manajemen sudah menyatakan biaya akuisisinya itu turun terus.
Dan kalau biaya gaji general administratif ya itu cukup tumbuh normatif lah. Karena kan bayar gaji orang tuh tiap tahun naik. Nah, dari situlah kita mendapatkan EBITDA, dan EBITDA inilah yang akan menjadi kunci untuk valuasi startup. EBITDA yang positif pada tahun tertentu. Kita lihat di sini EBITDA-nya itu cukup besar ya suatu waktu, dan karena perusahaan teknologi itu hebatnya adalah dia revenue itu bisa bertumbuh cepat, sementara modal atau biaya-biaya yang dikeluarkan itu bertumbuh tidak lebih cepat dari pendapatannya. Nah, dari sinilah EBITDA ini kita akan valuasi, yaitu dengan menggunakan EV EBITDA, yaitu enterprise value dibagi EBITDA multiples. Yaitu basisnya adalah EBITDA yang ada di sini di tahun 2032. Nah, gimana sih cara menghitung EV EBITDA? Kan perusahaannya belum traded. Kalau teman-teman ingat, saya pernah bikin video tentang enterprise value. Teman-teman disarankan banget untuk nonton video tentang enterprise value, apa enterprise value itu. Tapi dalam kasus ini, kita akan langsung aja valuasi dengan EV EBITDA multiples. Karena ini nggak traded, maka kita harus pakai approach baru, yaitu adalah approach kita bandingin dengan perusahaan lain, dan juga harus kita lihat juga fundamentals EV EBITDA yang pas itu tuh berapa. Gimanakah cara melihat fundamental EV EBITDA dari sebuah perusahaan? Itu bisa dengan menggunakan rumus ini. Nah, tapi teman-teman ingat, rumus ini nggak berlaku untuk perusahaan padat modal. Ini cuma buat perusahaan startup yang modal kerjanya nggak banyak, capex-nya nggak banyak. Nah, ini cocok lah bisa pakai ini. Rumusnya bisa dilihat di sini, dan asumsi-asumsinya pajak 20%, pertumbuhan jangka panjang itu bisa 6%. Dari manakah 6%? 1,5% penduduk pertambahan ditambah 2,5% dari inflasi, dan sisanya adalah pertumbuhan daya beli masyarakat Indonesia. Saya pikir cukup masuk akal lah, long term growth-nya 6%. Nah, untuk return yang dicari investor ya paling enggak 10% lah, paling enggak double digit. Nah, return ini sangat sensitif ya. Semakin rendah return yang diincar, maka multiplesnya akan semakin tinggi, atau perusahaan yang kita beli akan semakin mahal. Dalam kasus ini nanti kita akan bandingin dengan perusahaan pembandingnya dari luar negeri. Alhasil untuk sementara kita dapat di angka multiplesnya 20 kali nih di sini nih. Apakah 20 itu masuk akal? Mari kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Kita lihat ada dua yang cukup menarik untuk bisa dibandingkan, yaitu ada Amazon dan Baba. Baba itu Alibaba maksudnya, yang dari China. Kita lihat di sini EV EBITDA-nya itu di atas 30 ya. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil, EV EBITDA rata-ratanya itu di atas 30 ya. Teman-teman bisa lihat di grafiknya di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini di atas 30 kali ya EV EBITDA. Nah, pertanyaannya, kenapa saya nggak pakai 30 kali? Karena jawabannya gini. Di luar negeri bunga itu murah, yaitu 3-4%. Di Indonesia bunga itu mahal. Nah, jadi semakin besar bunganya, maka semakin besar return yang dicari investor. Jadi nggak masuk akal lah kita pakai multiples yang ini, sementara di negara mereka interest rate-nya atau bunganya di bawah 5%. Tapi kalau teman-teman mau lihat ya, misal nih, kita kan pakai return lah 10%. Kalau di luar negeri paling cuma returnnya 8%. Itu hasilnya 40. Jadi rumus ini cukup valid lah. Karena rumusnya ini menyebabkan semakin rendah return, semakin tinggi EV EBITDA multiplesnya. Kasus ini kayak misalnya kita di luar negeri lah, di negara maju, yaitu 40 kali EV EBITDA. Tapi kan di sini Indonesia ya, nggak bisa segitulah. Jadi kita nggak boleh pakai return yang sama dengan negara dari luar negeri. Kita pakai returnnya 10%. Oke, sekarang kita pakai EV EBITDA-nya 20 kali. Nah, seperti teman-teman tahu, enterprise value-nya tinggal dikali, yaitu EBITDA-nya dikali multiplesnya 20 kali. EBITDA di masa depan. Dan saya pikir ini cukup optimistis karena EBITDA marginnya itu di atas 30%. Sementara kalau tech yang dari luar negeri, perusahaan Alibaba dan Amazon, itu nggak nyampe 20%. Jadi kita asumsiin EBITDA margin Bukalapak ini optimistis dibandingkan dengan perusahaan luar negeri, yang luar negeri itu cuma 20%-an kurang, tapi Bukalapak itu cukup hebat dan bisa mencapai EBITDA margin 30%. Tapi jangan lupa enterprise value-nya itu adalah enterprise value di tahun 2032. Kalau di masa kini kan kita harus kali dengan discount factor, yaitu supaya bisa di present value-kan ke masa. Hasilnya berapa? Hasilnya
itu equity value-nya ada di angka 51 triliun dibagi dengan saham beredar sebelum IPO yaitu 77. Jadi valuasinya bisa dikatakan ada di angka 600-an lah. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat bahwasannya harga Bukalapak itu ada di sekitaran angka 600 sampai 700. Tapi ini untuk asumsi yang optimistis ya. Karena ketika EBITDA-nya itu sudah positif dan beban itu bertumbuh lebih lambat dari pendapatannya. Ini jadi di angka 600 ya. Nah, pertanyaannya kalau misal nih kita mau lebih lebih konservatif bahwasannya disesuaikan dengan perusahaan tech di luar negeri. Kita coba aja teman-teman ya. Coba kita lihat selling expense-nya itu lebih bertumbuhnya agak lebih cepat lah, karena dia kan harus akuisisi, rajin kasih promo ya. Kita coba lihat aja. Nah, ini EBITDA-nya udah 24% ya. EBITDA marginnya 24%, mirip dengan Alibaba dan Amazon. Dan kita kali multiple-nya 20 kali, maka dia ada di angka 350-an. Atau ya bisa diestimasi sekitar 300 sampai 400. Artinya bisa disimpulkan kalau dia mirip dengan performanya itu dibuat mirip dengan Amazon dan Alibaba, dia fair value-nya ada di angka 400. Tapi kalau kita mau optimistis, maka dia 600. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik ya, di harga sekitar 750 sampai 850 itu harga yang optimis dengan asumsi margin yang cukup tinggi. Sementara kenyataannya di lapangan e-commerce di luar negeri itu nggak segitu. Kalau kita mau samain dengan yang di luar negeri dengan multiples yang cukup fair, maka dia ada di angka di bawah Rp500 per saham. Lalu sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus kita lakukan sebagai investor? Transaksi ini merupakan transaksi yang sangat penting dan menjadi tonggak sejarah buat Indonesia. Kenapa? Karena transaksi ini merupakan transaksi startup unicorn pertama di Indonesia. Saya pikir akan ada banyak sekali orang-orang yang ingin transaksi ini sukses, berhasil. Pertanyaannya, kenapa ini sangat penting? Dan kenapa orang ingin ini berhasil? Karena di baliknya itu bakal muncul startup unicorn lain yang ingin listed di Bursa Indonesia. Jadi mereka akan menggunakan transaksi ini sebagai acuan dan atau benchmark. Dan setelah ini kan ada lagi yang lebih mega, yang lebih besar, yaitu Gojek, Tokopedia. Jadi kalau misalnya orang lihat Bukalapak berhasil, GoTo juga bisa berhasil. Tapi kalau misalnya Bukalapak gagal, orang akan mikir, gila yang kecil aja gagal, apalagi yang lebih besar lagi begini. Dan efeknya itu adalah kalau misalnya transaksi ini gagal, nggak disambut dengan baik, unicorn tuh akan males untuk listed di Indonesia. Ya mending listed aja di New York Stock Exchange, mungkin bisa lebih menarik. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Yang mana kita tahu pricing Bukalapak ini bisa dikatakan sedikit premium. Sebenarnya premium saat transaksi IPO itu cukup umum dan wajar. Bukan hal yang aneh-aneh banget. Tapi satu hal yang kita harus tahu dan kita ingat, ketika kita membeli perusahaan yang premium atau ada yang lebih mahal sedikit, itu artinya potensi untuk jatuh itu juga lebih besar ketimbang kita beli di harga yang lebih murah. Oleh karenanya saya sarankan buat teman-teman investor ini untuk menggunakan uang dingin. Maksudnya uang dingin adalah uang yang tidak dipakai untuk hal-hal kepentingan krusial dalam waktu dekat. Jadi teman-teman, kalau misalnya masuk dan ternyata gagal, hilang duit, teman-teman nggak stres. Jangan coba-coba taruh duit untuk kebutuhan penting di transaksi yang mana yang bisa dikatakan agak spekulatif. Itu bisa merugikan teman-teman. Nah, satu lagi yang perlu saya ingatkan, video ini merupakan video untuk tujuan pendidikan, bukan ajakan investasi, bukan ajakan jual atau beli. Segala kerugian yang muncul dari kegiatan jual beli dan investasi teman-teman atas saham ini itu adalah tanggung jawab teman-teman. Disclaimer ya teman-teman. Segitu aja dari saya. Semoga teman-teman paham. Semoga teman-teman bisa belajar lebih jauh. Semoga teman-teman
bisa memahami. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Ayo tulis komen-komen kalian di bawah. Ayo kita mari berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.